Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Maya, usiaku 34 tahun. Aku ibu dari 2 anak, Raka kecil, 7 tahun, dan Dina, 5 tahun. Kalau kamu lihat foto-foto di Instagramku dulu, pasti bakal bilang, wah, hidupnya kayak di sinetron. Bahagia banget, dan dulu aku juga benar-benar percaya itu. Kami tinggal di rumah mewah di kawasan Pondok Indah. 2 lantai, kolam renang, taman luas, garasi buat 3 mobil. Suamiku, Raka. Iya, namanya sama kayak anak pertamaku. Kerja di perusahaan properti ternama. Jabatannya direktur. Penghasilannya bisa beli mobil baru tiap tahun kalau mau. Setiap pagi aku bangun, siapin sarapan, anterin anak ke sekolah, lalu balik ke rumah yang bersih karena ada asisten. Siang hari, kadang aku jalan ke mall, kopi-kopi cantik, atau sekadar belanja online. Malamnya Raka pulang, kami makan bareng, kadang nonton film, lalu tidur dengan tenang. Dari luar, semuanya sempurna. Tapi, ada yang mulai nggak beres sejak 3 bulan terakhir. Awalnya cuma hal kecil. Misalnya Raka sering pulang larut. Dulu, jam 7 malam dia udah di rumah. Sekarang, jam 10, jam 11, bahkan kadang nggak pulang sama sekali. Katanya ada rapat mendadak, atau klien dari luar kota. Aku percaya. Karena dulu dia memang pekerja keras. Tapi lama-lama, aku jadi sering lihat dia main HP diam-diam. Kalau aku dekati, layarnya langsung dimatiin. Atau dia pura-pura sibuk balas email. Kok jadi kayak sembunyi-sembunyi sih? Tanyaku suatu malam. Ngaco aja kamu. Jawabnya sambil ketawa kecut. Ini kerjaan, bukan selingkuh. Aku cuma senyum. Tapi dalam hati, mulai ada rasa nggak enak. Lalu, 2 minggu lalu, terjadi kejadian yang bikin aku benar-benar curiga. Waktu itu aku lagi bersihin kantong jaketnya. Soalnya dia jarang ganti baju kalau pulang malam. Nah, pas aku balik saku, keluar nota hotel mewah di Senopati. Tanggalnya, pas dia bilang lagi rapat di Surabaya. Aku pegang nota itu sambil tangan gemetar. Nama yang tertera, Raka Wijaya Durasi menginap, 2 malam. Room type, sweet couple. Aku coba tenang. Mungkin dia beneran bawa klien. Tapi kenapa nggak bilang? Kenapa harus sembunyi? Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku bolak-balik mikir. Aku pengen konfrontasi, tapi takut salah sangka. Takut kalau ternyata cuma salah paham dan malah bikin rumah tangga retak. Jadi aku putuskan, mengamati dulu. Besoknya aku pura-pura biasa. Masak, ngobrol, peluk dia kayak enggak terjadi apa-apa. Tapi diam-diam, aku mulai perhatiin gerak-geriknya dan ternyata semakin aneh, dia mulai sering ganti parfum. Dulu pakai aroma kayu yang aku suka. Sekarang jadi wangi bunga, wangi yang kayak parfum cewek. Dia juga jarang pegang HP-ku lagi. Padahal dulu, kami sering saling lihat story, saling komen, bahkan saling pinjam HP buat cari resep masakan. Sekarang, HP-nya selalu dikunci sidik jari. Dan kalau ada notifikasi masuk, dia langsung sembunyiin layar. Yang paling bikin aku ngerasa ada sesuatu. Dia jadi jarang peluk aku. Bahkan kalau aku yang mulai, dia cuma respon seadanya. Kayak lagi terpaksa. Padahal dulu, dia yang sering peluk dari belakang pas aku masak. Bilang, istriku paling cantik di dunia. Sekarang, matanya aja jarang ketemu mataku. Aku mulai mikir, apa aku kurang menarik? Apa karena aku udah jadi ibu rumah tangga? Nggak lagi kayak dulu waktu pacaran. Tapi aku sadar, ini bukan soal penampilan. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaanku mulai retak. Minggu lalu, aku ambil keputusan berani. Aku ikutin dia diam-diam. Aku titipin anak ke nenek, pinjam mobil teman, dan ikutin Raka dari kantor. Dia bilang, mau makan malam sama klien. Tapi mobilnya nggak ke restoran bisnis, malah ke restoran romantis di SCBD. Aku parkir jauh, lalu mengintip dari balik pohon, dan di sana, aku lihat dia duduk berdua sama cewek muda. Cantik. Rambut panjang, pakai dress ketat, ketawa ketiwi sambil pegang tangan Raka. Mereka kayak pasangan. Aku berdiri di sana, jantungku kayak mau copot. Napas sesak, tapi aku nggak nangis. Aku cuma diam, ngerasa kayak mimpi buruk yang nggak bisa dibangunin. Pulang ke rumah, aku pura-pura tidur.
Raka masuk kamar jam 12 malam, cium keningku kayak biasa. Tapi malam itu, aku beneran sadar. Kehidupan sempurna yang kukira nyata. Ternyata cuma topeng. Dan di balik topeng itu, ada pengkhianatan yang mulai menggerogoti rumah tanggaku. Aku belum tahu siapa cewek itu. Aku belum tahu sejauh apa hubungan mereka, tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan diam saja. Karena aku bukan istri yang lemah, aku Maya. Ibu dari 2 anak. Dan kalau ada yang berani main-main dengan keluargaku, aku akan lawan dengan cara yang enggak mereka duga. Setelah malam itu, malam di mana aku melihat Raka makan malam romantis sama cewek muda itu, aku nggak bisa tidur selama 3 hari. Otakku muter terus. Siapa dia? Pacar baru? Teman kantor? Atau sesuatu yang lebih parah? Aku pengen langsung teriak, marah, usir dia dari rumah. Tapi aku tahan. Karena aku tahu, kalau aku gegabah, aku yang bakal rugi. Anak-anak butuh kepastian. Dan aku butuh bukti. Jadi alih-alih histeris, aku malah jadi lebih tenang. Bahkan, lebih manis dari biasanya. Kak, kamu capek ya? Aku pijitin, kataku suatu malam sambil urut pundaknya. Raka kaget. Kok tiba-tiba baik banget? Aku kan emang baik, jawabku sambil senyum. Apalagi ke suamiku. Dia ketawa. Tapi matanya nggak ikut ketawa. Itu yang bikin aku makin yakin. Dia bersalah. Aku mulai amati semuanya. HP-nya, dompetnya, bahkan jam tidurnya. Dan nggak butuh lama buat nemuin jejak kedua. 2 hari kemudian, pas dia mandi, aku lihat dompetnya nyangkut di celana. Aku ambil, hati-hati banget, dan buka pelan-pelan. Di saku dalam, ada kartu nama. Namanya, Nisa Rahmawati. Profesi, marketing, freelance. Nomor HP, 0LIXX, ada. Coretan kecil di belakang. Makasih udah temenin malam itu. Tulisan tangan Raka. Aku hampir muntah. Marketing freelance? Serius, cewek itu kelihatan kayak model, bukan marketing. Tapi aku simpan kartu itu. Aku foto, lalu taruh balik persis seperti semula. Malam itu aku cari nama Nisa Rahmawati di Instagram dan ketemu. Akunnya private, tapi fotonya kelihatan dari story teman-temannya. Cewek itu, Nisa, sering pamer makan di restoran mahal, naik mobil mewah, bahkan pakai tas branded yang harganya ratusan juta. Yang bikin darahku mendidih, di salah satu story-nya, dia pakai jam tangan Raka. Jam limited edition yang aku beliin buat ultah pernikahan kami yang ke-7. Jam itu nggak cuma mahal, itu simbol komitmen kami, dan sekarang dipakein ke gundiknya. Aku nahan napas. Aku nggak boleh emosi. Aku harus cerdas. Besoknya, aku pura-pura butuh bantuan admin buat urus pajak rumah. Aku bilang ke Raka, Kak, tolong bantu cariin orang yang ngerti pajak ya. Soalnya aku bingung sama dokumen tanah. Dia setuju. Dan 2 hari kemudian dia bawa Nisa ke rumah. Iki Nisa, dia jago urus dokumen properti. Dia bantu kita urus sertifikat rumah biar nggak ribet nanti, katanya santai. Aku hampir nggak percaya. Dia bawa selingkuhannya. Ke rumahku. Ke rumah yang kubangun bareng dia. Ke rumah tempat anak-anakku tidur. Nisa senyum manis, jabat tanganku. Mbak Maya, aku dengar banyak tentang kamu. Kak Raka bilang kamu istri yang luar biasa. Aku balas senyum. Tapi dalam hati aku bilang, kamu nggak akan lama-lama di sini. Aku janji. Aku layanin dia kopi, ngobrol basa-basi. Bahkan aku sempat foto bareng, biar dia nggak curiga. Tapi begitu dia pergi, aku langsung cek kamera CCTV di garasi. Dan benar. Saat Raka anterin Nisa ke mobil, mereka berciuman di depan gerbang rumahku. Anakku Raka kecil lagi main sepeda di halaman. Untung dia nggak lihat, tapi aku lihat. Dan itu titik balik, aku nggak nangis. Aku nggak teriak. Aku cuma duduk di kamar, buka laptop, dan mulai cari pengacara perempuan terbaik di Jakarta. Aku juga cek dokumen kepemilikan rumah, dan disitulah aku nemuin keberuntunganku. Ternyata, semua aset, rumah, mobil, rekening saham, bahkan tanah di Bandung, semuanya atas nama aku. Kenapa? Karena dulu, waktu beli rumah, Raka bilang, kamu aja yang pegang nama, aku males urus administrasi. Lagian kita kan satu jiwa. Dulu aku kira itu bentuk kepercayaan. Sekarang, itu jadi senjata pamungkas. Aku mulai bikin rencana. Diam-diam. Rahasia. Bahkan ke asisten rumah tangga pun aku nggak cerita. Aku cuma bilang ke diriku sendiri. Kalau kamu main api di rumahku, aku bakal bakar semua yang kamu cintai. Termasuk dirimu sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu aku nggak lagi korban. Aku mulai jadi pemburu. Aku nggak langsung konfrontasi Raka. Aku tunggu waktu yang tepat.
Dan waktu itu datang seminggu kemudian, pas dia ulang tahun. Aku buat acara kecil di rumah. Kue, lilin, anak-anak nyanyi selamat ulang tahun. Aku pakai dress favoritnya. Semuanya kelihatan sempurna. Dia senyum lebar. Bahkan bilang, "Kamu emang istri terbaik, Ma." Aku cuma balas, "Aku sayang kamu, Kak. Makanya, jujur sama aku ya." Dia langsung kaku. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang keluarga. Aku suruh dia duduk juga. "Kak, aku tahu soal Nisa," kataku pelan, tanpa nada marah. Wajahnya langsung pucat. "Apa maksud kamu?" Tanyanya, pura-pura bingung. "Aku lihat kalian makan malam bareng di SCBD. Aku lihat kalian ciuman di depan rumah. Aku juga lihat dia pakai jam tangan ultah kita." Dia diam, matanya menghindar, lalu dia tarik napas panjang. "Oke, iya. Aku kenal Nisa, tapi itu cuma teman, Ma. Dia bantu aku urus proyek. Aku juga nemuin kartu namanya di dompetmu, potongku, dan tulisan tanganmu. Makasih udah temenin malam itu." Dia terdiam. Bahunya turun. Kayak orang yang udah kehabisan akal bohong. Akhirnya, dia ngaku. "Ya, aku selingkuh," katanya pelan. "Tapi aku nggak bermaksud ninggalin kamu. Aku masih sayang sama kamu dan anak-anak." Aku ketawa. Bukan ketawa lucu, tapi ketawa getir. "Masih sayang? Terus kenapa kamu bawa dia ke rumah kita? Kenapa dia pakai jam tangan yang aku beliin buat simbol cinta kita? Itu bukan teman, Kak. Itu selingkuhan." Dia gelagapan. "Ma, kamu nggak ngerti. Aku butuh sesuatu yang beda. Kamu sekarang kayak ibu rumah tangga biasa. Masak, ngurus anak, nggak peduli penampilan." Aku terpaku. "Jadi, ini alasannya? Karena aku jadi ibu? Karena aku fokus ke keluarga. Karena aku nggak lagi dandan kayak cewek klub malam. Tapi yang paling bikin aku hancur," dia lanjut ngomong, "sebenarnya aku sama Nisa udah nikah siri." Dunia kayak berhenti berputar. Aku dengar suara detak jantungku, tapi nggak ada suara lain. Anak-anak tidur, lampu redup, dan suamiku baru aja ngaku nikah siri dengan selingkuhannya. "Kapan?" tanyaku, suara bergetar. 6 bulan lalu, jawabnya. Di Bandung. Cuma sama saksi keluarganya. Nggak resmi di KUA, tapi secara agama, kami suami istri. Aku nggak nangis. Aku nggak teriak. Aku cuma duduk, lihat matanya. Dan di sana, aku nggak lihat penyesalan. Aku lihat pembenaran. Dia nggak merasa bersalah. Dia merasa berhak. Jadi selama ini aku dan anak-anak cuman pelengkap. Tanyaku pelan, dia menghela napas. "Jangan dramatis, Ma. Aku tetap nafkahi kalian. Rumah masih kalian tempati. Aku cuman butuh cinta baru." Cinta baru. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Aku bangun pelan. Jalan ke kamar, tutup pintu. Dan di sana, aku akhirnya nangis. Bukan nangis biasa, tapi nangis yang bikin dada sesak, mata bengkak, napas putus-putus. Tapi cuma 20 menit. Setelah itu aku cuci muka. Lihat cermin. Dan bilang ke diriku sendiri, "Maya, kamu punya 2 pilihan. Hancur, atau hancurin dia." Dan malam itu aku memilih yang kedua. Aku buka laptop, chat pengacaraku. "Bu, saya siap. Mulai prosesnya. Dan tolong rahasiakan semuanya." Lalu aku buka rekening baru di luar negeri. Atas nama anak-anak. Aku juga cek lagi dokumen rumah. Semua masih atas namaku, artinya dia nggak punya hak apa-apa. Besok paginya, Raka bangun dan lihat aku masak seperti biasa. Senyum. Antar anak ke sekolah. Bahkan sempat cium pipinya. Dia kira aku udah nerima, padahal aku cuman lagi nyalain sumbu. Karena mulai hari ini, setiap senyumku adalah sandiwara. Setiap pelukanku adalah jebakan. Dan setiap kata manisku adalah racun yang perlahan-lahan bakal bikin dia kehilangan segalanya. Dia kira aku lemah karena aku diam. Tapi dia salah besar. Aku diam. Karena aku sedang menghitung hari sampai dia jadi orang paling malang di muka bumi ini. Sejak malam pengakuan itu, hidupku berubah. Tapi bukan jadi kacau, malah jadi teratur banget. Karena sekarang, setiap gerakanku punya tujuan. Aku tetap jadi istri yang manis. Masak favorit Raka, siapin kopi pagi, tanya, "Kak, capek enggak?" Tiap dia pulang. Bahkan aku sempat beliin dia kemeja baru. Katanya buat rapat penting. Dia makin yakin aku udah nerima. Bahkan bilang ke temannya, "Istriku emang dewasa, nggak ribet kayak cewek lain. Kalau dia tahu aku lagi menguras hidupnya pelan-pelan, mungkin dia bakal lari sembunyi." Langkah pertamaku, amankan uang. Aku cek semua rekening bersama. Ternyata, Raka sering tarik dana besar buat proyek, yang sekarang aku tahu buat bayar Nisa, apartemen, mobil, bahkan liburan ke Bali.
Tapi untungnya, rekening utama masih atas namaku. Dan karena aku yang pegang buku tabungan dan token, aku bisa tarik semua tanpa sepengetahuannya. Dalam seminggu, aku pindahin 8 miliar ke rekening baru di Singapura, atas nama trust untuk anak-anak. Aman, nggak bisa disentuh siapa-siapa, termasuk Raka. Langkah kedua, jual aset kecil dulu. Aku mulai dari mobil koleksinya, Lexus LX yang jarang dipakai. Aku jual ke teman suamiku sendiri, dengan alasan butuh dana renovasi rumah. Dia nggak curiga, bahkan bantu nego harga. Lalu, perhiasan emas dan berlian yang dulu dia beliin pas ultah pernikahan. Aku bawa ke toko emas langganan, jual diam-diam, dapat 1,2 miliar. Semua masuk rekening luar negeri. Aku juga cek saham yang dulu kami beli bareng. Ternyata, semua atas namaku karena dia nggak ngerti pasar modal. Aku jual 70% saham itu, pelan-pelan biar nggak kelihatan. Setiap transaksi, aku catat rapi. Tapi nggak di HP. Aku tulis manual di buku catatan kecil yang kusimpan di laci kamar mandi, tempat yang nggak pernah dia buka. Yang paling penting, aku hubungi notaris dan pengacara. Bu, saya mau jual rumah, kataku suatu sore lewat telepon aman. Tapi suami ibu setuju? Tanya Bu Lucy, notaris langganan keluarga. Rumah itu atas nama saya 100%. Saya nggak butuh izin siapa-siapa, jawabku tegas. Dia diam sebentar. Baik, tapi ini rumah 17 miliar, Mbak. Butuh pembeli serius. Saya udah punya calon, kataku. Karena kebetulan, teman kuliahku sekarang jadi agen properti buat investor Timur Tengah. Mereka cari rumah mewah cash, langsung lunas, nggak pakai KPR, nggak pakai ribet. Aku kirim foto rumah, dokumen SHM, IMB, semua lengkap. 2 hari kemudian mereka setuju. Harga ucap sama 2 miliar. Lunas dalam 10 hari. Aku hampir nggak percaya. Tapi aku tetap tenang. Aku bilang ke diriku, ini bukan keberuntungan. Ini karma yang datang lebih cepat. Sementara itu, Raka makin sering nginep di luar. Katanya ada proyek darurat. Padahal aku tahu dia di apartemen Nisa, yang sekarang aku yakin dibeli pakai uang rumah tangga kita. Anehnya, aku nggak marah lagi. Aku malah senang, karena setiap malam dia nggak pulang. Itu 1 malam lagi buat aku siapin jebakan terakhir. Aku mulai kemas barang-barang penting. Dokumen anak-anak, akta kelahiran, paspor, surat nikah, tabungan emas, dan foto-foto kenangan. Bukan buat dia, tapi buat anak-anak nanti. Aku juga daftar sekolah internasional di Kanada. Pakai nama baru, Maya Wijaya, single mother. Aku bilang suamiku meninggal dunia karena kecelakaan. Nggak ada yang curiga, semua berjalan lancar. Dan yang paling bikin aku lega, anak-anak nggak sadar apa-apa. Mereka masih ketawa, main, minta dibacain dongeng. Aku pastiin mereka tetap merasa aman. Karena ini bukan cuma soal balas dendam. Ini soal melindungi mereka dari laki-laki yang nggak layak jadi ayah. Malam itu, Raka pulang jam 2 pagi. Bau parfum cewek. Tapi dia pura-pura peluk aku erat. Ma, kamu nggak marah kan? Aku cuma butuh sedikit ruang. Aku peluk balik. Senyum. Enggak, Kak. Aku ngerti. Kamu kan laki-laki sukses. Wajar butuh apresiasi. Dia lega banget. Bahkan ketawa kecil. Tapi dalam pelukan itu aku berbisik pelan. Cuma cukup keras buat didengar diriku sendiri. Nikmati saja waktumu, Raka. Karena besok, kamu nggak akan punya apa-apa lagi. Dan keesokan harinya, aku tanda tangani akta jual beli rumah. Rumah 17 miliar itu resmi bukan miliknya lagi. Setelah rumah resmi terjual, semuanya bergerak cepat. Tapi tetap diam-diam. Uang 17,2 miliar masuk ke rekening escrow, lalu langsung aku pindahin ke rekening trust di Kanada. Semua proses lewat pengacara internasional, jadi nggak ada jejak ke aku langsung. Aku juga minta pembeli baru, investor dari Qatar, untuk langsung kosongkan rumah dalam 48 jam. Alasannya, mereka mau renovasi total sebelum keluarganya datang bulan depan. Aku setuju. Dan itu jadi senjata rahasiaku. Sementara itu, Raka masih sibuk sama istrinya yang baru. Dia bahkan jarang telepon. Terakhir kali dia bilang, "Ma, minggu depan aku bawa Nisa makan malam ke rumah. Biar dia kenal anak-anak." Aku cuma jawab, "Oke, Kak. Aku siapin rendang favoritmu." Padahal dalam hati, aku bilang, "Kamu nggak akan punya rumah buat bawa dia makan malam." Hari H tiba. Pagi itu, aku anterin anak-anak ke sekolah seperti biasa. Tapi pulangnya, aku nggak balik ke rumah. Aku bawa mereka ke hotel dekat bandara, pakai nama palsu, bayar cash. Aku bilang ke mereka, "Kita liburan kecil, Nak. Nanti malam kita main di kolam renang." Mereka senang banget, nggak tahu apa-apa. Sementara itu di rumah, tim pindahan dari pembeli baru datang jam 10 pagi.
Mereka bawa truk, kardus, dan surat resmi dari notaris. Asisten rumah tangga, Bu Siti bingung. Ini rumah Mbak Maya. Kok tiba-tiba disuruh pindah? Tapi tim itu tunjukin akta jual beli lengkap dengan tanda tangan Maya, aku, dan cap notaris. Sah secara hukum. Bu Siti telepon aku panik. Mbak, ada orang mau angkut semua barang. Katanya rumah ini udah bukan punya Mbak lagi. Tenang, Bu. Jawabku tenang. Itu emang udah jadi punya orang lain. Barang-barang pribadi kita udah aku amankan. Nanti aku jemput Bu Siti jam 3. Dia syok. Tapi nurut. Dalam 6 jam rumah mewah kami, yang dulu jadi saksi cinta, tawa dan tangisan keluarga, dikosongkan. Furniture, lukisan, bahkan kulkas, semuanya dibawa pergi. Jam 5 sore, Raka pulang dari kantor. Dia parkir di garasi, tapi gerbang nggak kebuka. Dia tekan bel, nggak ada yang jawab. Dia coba buka pintu, terkunci dari dalam. Dia mulai panik. Telepon aku, nomor aku nggak aktif. Telepon Bu Siti, HP-nya dimatikan. Aku suruh dia matiin sementara. Dia ketok-ketok pintu tetangga. Pak, ini rumah saya. Kok tiba-tiba kosong? Tetangga geleng. Bukan rumah kamu lagi, Raka. Tadi siang dibeli orang Qatar. Katanya langsung pindah hari ini. Raka terpaku di depan rumahnya sendiri, yang sekarang bukan miliknya. Tapi aku lagi duduk di kafe bandara, minum kopi, lihat notifikasi masuk di HP baru, transfer berhasil, 17.200.000 itu tujuan, Maya Wijaya Trust, Vancouver, Kanada. Aku tarik napas dalam. Rasanya lega, tapi juga dingin. Karena ini baru awal. Aku belum selesai. Malam itu aku hubungi leasing mobil. Saya Maya Wijaya. Mulai besok saya berhenti bayar cicilan Lexus dan Alphard suami saya. Tolong tarik kendaraannya. Mereka setuju, karena nama kontrak atas namaku. Lalu aku blokir semua kartu kredit keluarga. Semua rekening bersama. Bahkan langganan listrik dan air. Aku cabut namaku. Jadi otomatis mati. Dalam 24 jam, Raka kehilangan rumah, mobil, kartu kredit, akses ke uang, dan harga diri. Tapi yang paling penting, dia kehilangan tempat buat pulang. Aku dengar dari Bu Siti, dia tidur di kantor semalam. Kantornya pun sekarang mulai curiga, karena dia tiba-tiba nggak punya rumah. Nisa, tentu aja nggak mau nerima dia. Katanya ke teman kami, aku kira dia masih kaya. Ternyata bohong semua. Aku ketawa kecil, dasar laki-laki penipu. Bahkan selingkuhannya sendiri ninggalin dia. Tapi aku nggak puas. Karena selama dia masih bisa makan, tidur, dan hidup, balas dendamku belum selesai. Aku buka laptop. Cek tiket pesawat, Jakarta, Vancouver. 3 hari lagi. Aku dan anak-anak pergi. Dan saat kami terbang, dia bakal sadar. Dia benar-benar sendirian. 3 hari setelah rumah dikosongkan, Jakarta diguyur hujan deras. Aku dengar dari Bu Siti, Raka masih nggak punya tempat tinggal. Kantornya nggak mau dia tidur terus-terusan. Nisa udah blokir semua kontaknya. Bahkan teman-teman dekatnya mulai sibuk pas dia minta tolong. Dia coba telepon aku ratusan kali. Tapi nomor lamaku udah aku nonaktifkan. Akun medsosku juga aku ganti jadi private. Dan hapus semua foto bareng dia. Dia benar-benar terputus. Tapi aku nggak kasihan. Karena ingatanku masih jelas. Kamu sekarang kayak ibu rumah tangga biasa. Aku butuh cinta baru. Kalau cinta butuh menghancurkan keluarga, itu bukan cinta. Itu egoisme. Hari itu aku dan anak-anak sudah siap di bandara. Koper dikunci, paspor dicek, tiket dipegang erat. Kami akan terbang ke Vancouver, mulai hidup baru. Tapi sebelum pergi, aku punya satu hadiah perpisahan buat Raka. Aku buka laptop di lounge bandara. Login ke akun email lama, yang masih dia pakai buat urusan kerja. Aku ingat passwordnya karena dulu sering bantu dia urus email. Di sana, aku kirim satu email ke seluruh kontak kantornya, klien penting, bahkan ke keluarga besarnya. Subjek, pemberitahuan penting dari Maya Wijaya, isinya cuma 3 paragraf. Kepada yang terhormat, saya ingin memberitahu bahwa per 15 Oktober 2025, saya telah menjual seluruh aset rumah tangga kami, termasuk rumah di Pondok Indah, mobil, saham, dan rekening bersama, karena suami saya, Raka Wijaya, terbukti menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya. Semua aset tersebut atas nama saya secara hukum. Jadi tindakan saya sah. Mulai hari ini, saya dan kedua anak saya meninggalkan Indonesia. Jika ada yang ingin menghubungi Raka, silakan. Tapi jangan heran jika dia tidak bisa bayar tagihan, cicilan, atau bahkan sewa kamar kos. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Maya Wijaya. Aku kirim. Lalu logout dan hapus jejaknya. Dalam 1 jam, WA Raka meledak. Panggilan masuk dari bosnya. Email balasan marah dari klien.
Bahkan mamanya sendiri telepon sambil nangis. Kamu ngapain, Nak? Kok tega bohongin istri dan anak? Aku dengar semuanya dari Bu Siti, yang masih kasihan sama Raka. Tapi juga mulai sadar dia memang salah. Sore itu, Raka datang ke rumah kosong kami, yang sekarang pagar udah dikunci. Halaman dipasang pelang, property sold. Dia duduk di trotoar depan rumah. Basah kuyup. Pegang foto keluarga lama yang entah dari mana dia dapat. Orang-orang lewat lihat dia kayak gelandangan, dan di saat yang sama, aku dan anak-anak naik pesawat. Pesawat lepas landas jam 7 malam. Aku lihat Jakarta dari jendela, kota yang dulu jadi saksi cintaku. Sekarang jadi saksi kejatuhan suamiku. Anakku Raka kecil pegang tanganku. Bu, kita nggak balik lagi ya? Aku peluk dia erat. Nggak, Nak. Kita nggak balik. Kita mulai hidup baru. Di tempat yang nggak ada orang jahat. Dia mengangguk, lalu tidur di pelukanku. Aku buka HP baru. Cek rekening total dana aman. 26,4 miliar. Dari rumah, mobil, saham, dan tabungan. Cukup buat hidup 20 tahun di luar negeri. Bahkan buat kuliah anak-anak sampai S3. Dan yang paling memuaskan, Raka nggak dapat apa-apa. Nggak rumah, nggak mobil, nggak uang, nggak keluarga, nggak harga diri. Dia cuma punya satu hal sekarang, penyesalan. Tapi penyesalan nggak bisa beli. Nasi nggak bisa bayar kos, nggak bisa bawa anak-anaknya pulang. Aku tutup mata. Rasanya lega. Tapi juga sedih. Sedih karena harus sampai sejauh ini. Tapi aku nggak menyesal. Karena kalau aku diam, anak-anakku akan tumbuh dengan ayah yang pengkhianat. Dan aku nggak mau itu terjadi. Pesawat makin tinggi, Jakarta makin kecil. Dan masa laluku perlahan menghilang. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak kabur. Aku menang dan kemenanganku baru dimulai. Seminggu setelah kami tiba di Vancouver, hidup mulai tenang. Anak-anak masuk sekolah internasional. Aku sewa apartemen kecil tapi nyaman di dekat taman. Udara sejuk, orang-orang ramah, dan yang paling penting, nggak ada masa lalu yang menghantui. Tapi aku belum selesai. Aku tahu Raka masih di Jakarta. Masih hidup, masih punya wajah buat muncul di depan umum, dan itu belum cukup. Aku butuh dunia tahu siapa dia sebenarnya. Seorang laki-laki yang mengkhianati keluarganya demi gundik, lalu kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Jadi aku buat satu video cuma 2 menit, tapi isinya bakal bikin dia hancur. Aku rekam di balkon apartemen, latar belakang pegunungan salju. Rambutku disanggul simpel, wajah tanpa makeup berlebihan, tapi mataku tajam, suaraku tenang. Hai Raka. Kalau kamu nonton ini, berarti kamu masih punya akses internet. Berarti kamu belum mati kelaparan. Syukurlah. Aku mau kasih tahu sesuatu. Rumah 17 miliar itu udah aku jual. Mobil-mobil itu udah disita leasing, rekeningmu kosong. Dan aku di Kanada, bareng anak-anak yang dulu kamu anggap beban. Kamu bilang aku ibu rumah tangga biasa. Tapi ibu rumah tangga biasa nggak akan diam pas suaminya nikah siri di belakangnya. Aku diam, karena aku sedang menghitung hari sampai kamu sadar. Semua yang kamu miliki dulu cuma titipan, dan aku yang pegang kuncinya. Sekarang kamu nggak punya rumah, Nisa kabur. Kantormu malu punya kamu. Bahkan ibumu nangis tiap malam. Tapi aku nggak dendam, Raka. Aku cuman, adil, kamu ambil cintaku. Aku ambil hartamu, kamu tinggalkan anak-anak. Aku bawa mereka ke tempat yang aman. Kamu pilih gundik. Aku pilih kebebasan. Jadi kalau kamu lihat gelandangan di pinggir jalan, jangan heran kalau suatu hari nanti orang-orang bakal nunjuk dan bilang, itu mantan direktur properti. Sekarang makan dari sisa nasi bungkus. Selamat tinggal, Raka. Hidupmu sekarang kosong. Sama kosongnya kayak hatimu waktu selingkuh dulu. Aku unggah video itu di akun baru, Emaya True Story, dan kirim linknya ke semua grup keluarga, mantan kolega Raka, bahkan ke akun Nisa. Dalam 12 jam, video itu viral. Orang-orang berkomentar, wanita hebat. Jangan biarin pengkhianat menang. Ini pelajaran buat laki-laki yang suka main api. Semoga Raka sadar dan bertobat. Kalau masih punya hati. Tapi yang paling memuaskan, Raka nonton videonya. Aku tahu karena Bu Siti nelpon, suaranya gemetar. Mbak, Raka nangis di depan warung. Dia teriak-teriak, aku nggak salah. Aku cuma cari cinta. Terus dia lempar HP-nya ke jalan. Sekarang dia tidur di emper toko. Nggak makan 2 hari. Aku diam sebentar, lalu jawab. Terima kasih, Bu. Tolong jangan kasih dia uang. Biar dia rasakan apa artinya kehilangan segalanya. Malam itu, berita lokal Jakarta memberitakan,
mantan eksekutif properti terlantar di kawasan Sudirman, diduga alami gangguan mental. Foto Raka, kumal, jenggot panjang, baju kusut, menyebar di media sosial. Nisa langsung tutup akun Instagramnya. Kabarnya dia kabur ke luar kota, sementara aku duduk di dapur kecil, masak sup untuk anak-anak. Mereka ketawa, main teka-teki, lupa kalau dulu pernah punya ayah yang kejam. Dan di saat itu, aku tahu, ini bukan balas dendam, ini keadilan. Karena di dunia ini, pengkhianat memang harus bayar, dan bayarannya bukan dengan uang, tapi dengan kehilangan harga diri, keluarga, dan masa depan. Aku matikan kompor, peluk anak-anakku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa damai. Tapi Raka, dia baru mulai merasakan nerakanya sendiri. 3 bulan berlalu sejak kami tinggal di Vancouver. Musim semi tiba. Salju mulai mencair, pohon-pohon berbunga, dan hidupku perlahan-lahan jadi nyata, bukan cuma mimpi pelarian. Aku buka usaha kecil, Maya's Kitchen, jual kue tradisional Indonesia lewat Instagram lokal. Klepon, dadar gulung, lapis legit, sama brownies pandan yang jadi favorit tetangga, awalnya cuma modal $500. Tapi dalam sebulan, pesanan mulai banjir. Orang Kanada suka rasa manis yang beda. Bahkan ada restoran Asia di pusat kota yang nawarin kerjasama. Aku terima, tapi dengan syarat, semua resep tetap milikku, dan aku yang atur produksi. Anak-anak juga beradaptasi cepat. Raka kecil sekarang bisa ngomong Inggris campur Indonesia. Mom, can I have nasi goreng for lunch? Please? Dina malah jadi bintang di kelasnya. Guru bilang dia punya bakat seni luar biasa. Setiap minggu dia bawa pulang gambar. Keluarga kecil, rumah di bawah gunung, dan 2 orang saja. Aku dan dia. Tak ada ayah di gambarnya. Dan aku nggak pernah memaksanya. Karena aku tahu, anak-anak nggak butuh ayah yang cuma ada di KTP. Mereka butuh keamanan. Dan itu, aku bisa beri. Sementara itu, kabar dari Jakarta masih masuk, lewat Bu Siti, yang akhirnya pindah jadi pembantu tetangga kami dulu. Katanya, Raka sekarang jadi pengemis. Dia nggak punya pekerjaan. Kantornya pecat dia karena tidak profesional dan merusak reputasi perusahaan. Nisa benar-benar hilang. Bahkan mantan teman dekatnya nggak mau ngasih dia makan. Pernah suatu hari, Raka datang ke rumah lama kami, yang sekarang dihuni keluarga Qatar. Dia minta sekadar lihat kamar anak-anak, tapi satpam usir dia. Ini bukan rumah kamu lagi. Pergi, dia nangis di gerbang. Rekamannya tersebar di TikTok lokal. Judulnya, dulu mewah, sekarang minta-minta. Aku lihat videonya sekali, lalu hapus. Bukan karena kasihan, tapi karena aku nggak mau masa lalu ganggu kedamaianku sekarang. Aku bukan orang jahat, tapi aku juga bukan orang bodoh yang mau terluka 2 kali. Di sini, di Vancouver, aku belajar satu hal. Kebahagiaan itu pilihan. Dan aku memilih untuk bahagia, tanpa dia. Suatu sore, aku duduk di taman bareng anak-anak. Mereka main ayunan ketawa-ketiwi. Aku bawa bekal nasi bungkus ala Indonesia, rendang, sambal sama kerupuk udang. Seorang nenek Kanada duduk di bangku sebelah. Your children are so happy, katanya sambil senyum. Iya, mereka bahagia karena mereka nggak dibesarkan oleh kebohongan, nggak dipaksa mencintai orang yang nggak setia, dan nggak harus melihat ibunya hancur demi mempertahankan keluarga utuh. Aku lihat langit jingga, napas dalam, udara sejuk masuk paru-paru, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa merdeka. Bukan cuma bebas dari suami, tapi bebas dari rasa takut, rasa bersalah, dan rasa harus bertahan demi anak. Karena ternyata, pergi itu juga bentuk cinta. Cinta ke anak-anak, cinta ke diri sendiri, dan cinta ke masa depan yang layak mereka dapatkan. Malam itu, sebelum tidur, Dina peluk aku erat. Mom, aku senang kita di sini. Di sini, aman. Aku cium keningnya. Iya sayang, kita aman selamanya. Dan aku tahu, ini bukan akhir dari lari, ini awal dari menang. 6 bulan berlalu sejak kami tinggal di Vancouver. Hidupku stabil, usaha kueku berkembang. Aku bahkan sewa dapur komersial kecil dan punya 2 karyawan paruh waktu. Anak-anak lancar berbahasa Inggris, punya teman, dan mulai lupa wajah ayah mereka. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata, masa lalu nggak pernah benar-benar mati. Ya cuma tidur, dan kadang bangun lagi lewat cara yang nggak kuduga. Suatu pagi, ada paket kecil datang ke apartemenku. Tanpa pengirim, tanpa nama.
Cuma alamat tujuan. Maya Wijaya, Vancouver. Aku curiga. Tapi buka juga, di dalamnya ada surat tulisan tangan. Dan begitu lihat tulisan itu, jantungku langsung berdebar. Karena aku kenal betul gaya tulisan itu. Itu tulisan Raka. Tanganku gemetar pas buka amplopnya. Tapi bukan karena takut. Bukan karena rindu. Tapi karena jijik isi suratnya begini. Mah, aku tahu kamu gak mau dengar suaraku. Tapi aku harus coba. Aku hancur. Bener-bener hancur. Gak punya apa-apa. Bahkan makan aja susah. Tapi yang paling sakit, aku kangen anak-anak. Aku nyesel, Mah. Serius. Aku cuma minta satu hal. Bolehkah aku lihat mereka? Sekadar video call. Aku janji gak ganggu hidupmu. Aku cuma pengen minta maaf langsung ke mereka. Kalau kamu masih marah, aku ngerti. Tapi tolong, kasih aku kesempatan jadi ayah. Walau cuma 5 menit. Raka, aku baca surat itu 2 kali. Lalu, aku robek jadi kecil-kecil. Masukin ke blender, campur air, dan siram ke tanaman di balkon. Kenapa? Karena permintaan maaf tanpa perubahan itu omong kosong. Dia kira cukup bilang maaf, lalu semua jadi baik. Dia kira aku akan luluh, kasih dia akses ke anak-anak, biar dia bisa main ayah sebentar. Lalu kembali jadi pengecut kayak dulu. Enggak, aku buka laptop, cari berita terbaru tentang dia. Ternyata, 2 minggu lalu, dia ketahuan mencuri makanan di minimarket. Diusir satpam, dipermalukan di depan umum. Tapi bukannya malu, dia malah bilang ke wartawan, "Istri saya yang salah." Dia ambil semua hartaku, lalu kabur. Saya korban. Korban? Dia yang selingkuh. Dia yang nikah siri diam-diam. Dia yang bilang aku ibu rumah tangga biasa. Dan sekarang, dia jadi korban? Aku ketawa, getir, tapi tegas. Lalu aku buka grup keluarga besar di WhatsApp yang dulu aku tinggalkan. Aku kirim satu pesan. Kalau ada yang kasihan sama Raka, silakan bantu dia. Tapi jangan pernah bawa namaku atau anak-anakku dalam urusannya. Dia bukan korban, dia pelaku. Dan aku nggak akan biarkan dia ganggu kedamaian kami lagi. Malam itu, anak-anak tanya, "Mom, tadi ada paket. Isinya apa?" Aku peluk mereka, "Nggak penting sayang. Cuman sampah dari masa lalu." Mereka nggak nanya lagi, karena mereka tahu, di sini mereka aman. Dan aku akan selalu jaga itu. Beberapa hari kemudian, Bu Siti nelpon, "Mbak, Raka cari tahu alamat baru, Mbak. Dia mau kirim surat lagi." Bilang ke dia, jawabku tenang. Kalau dia kirim surat, aku bakal laporkan ke imigrasi Kanada sebagai upaya gangguan. Dan kalau dia coba kontak anak-anak, aku bakal ambil tindakan hukum internasional. Bu Siti diam. Lalu, "Mbak, kamu keras banget." "Aku bukan keras, Bu," kataku. Aku bertanggung jawab. Karena jadi ibu itu bukan cuma soal masak dan antar jemput sekolah, tapi juga soal melindungi anak dari racun. Meski racun itu dulu pernah kusebut suami, dan malam itu, aku tidur nyenyak. Tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, karena aku tahu, memaafkan itu baik. Tapi melindungi anak itu wajib. Sudah 1 tahun sejak kami pergi dari Jakarta. Musim gugur tiba di Vancouver. Daun-daun berubah jadi oranye dan merah. Anak-anak sekarang naik kelas. Raka kecil jadi ketua tim sains sekolah. Dina punya pameran lukisan pertamanya di galeri kecil dekat rumah. Aku baru saja menerbitkan buku pertamaku. Judulnya, Diam-diam Aku Hancurkan Pengkhianat. Bukunya bercerita tentang perempuan yang dikhianati, tapi memilih bangkit, bukan hancur. Aku ganti nama tokohnya, tapi intinya tetap sama. Jangan biarkan pengkhianat menang, karena keadilan itu nyata. Kalau kamu berani mengambilnya. Buku itu jadi bestseller di toko online Kanada. Bahkan ada penerbit di Jakarta yang nawarin hak terjemahan. Aku terima, tapi dengan satu syarat. Nama asli Raka dan Nisa tidak boleh disebut. Biar pembaca ambil pelajarannya, bukan cari sensasi. Karena aku bukan lagi korban. Aku jadi suara buat perempuan-perempuan yang takut angkat suara. Hari ini, aku duduk di teras kafe kecil yang jadi langganan. Pesan kopi oat milk dan roti selai kacang, favorit anak-anak. Di meja sebelah, seorang ibu muda baca bukuku. Dia lihat aku, lalu tersenyum. "Kamu Maya kan?" Tanyanya pelan, aku mengangguk. Dia pegang bukunya erat. "Terima kasih. Aku baru putusin suamiku yang selingkuh. Baca bukumu bikin aku berani." Aku pegang tangannya sebentar. "Kamu nggak sendiri. Dan kamu nggak lemah karena pergi. Kamu kuat." Dia menitikkan air mata, tapi senyumnya tulus. Dan di saat itu, aku sadar. Ceritaku bukan cuma soal balas dendam, tapi soal keberanian. Tentang perempuan yang dipaksa jadi keras,
karena dunia nggak kasih dia pilihan lain. Tentang ibu yang rela jadi jahat di mata orang, asal anak-anaknya selamat. Tentang cinta yang nggak harus bertahan. Kadang, melepaskan itu bentuk cinta tertinggi. Malam itu, aku pulang jalan kaki. Udara dingin, tapi hati hangat. Anak-anak sudah tidur. Aku duduk di sofa, lihat foto lama di HP, kami bertiga, dulu di Pantai Anyer. Masih pakai nama keluarga yang sama. Masih percaya pada selamanya. Aku hapus fotonya. Bukan karena benci. Tapi karena masa lalu itu sudah selesai, aku buka jendela. Lihat langit malam Vancouver. Bintangnya jelas. Nggak tertutup polusi Jakarta. Dan aku berbisik pelan kayak doa. Terima kasih Tuhan. Karena nggak biarin aku jadi korban. Terima kasih karena kasih aku keberanian buat pergi. Dan terima kasih karena sekarang aku dan anak-anakku benar-benar bebas. Aku nggak tahu di mana. Raka sekarang. Mungkin masih jadi pengemis. Mungkin sudah pulih. Mungkin bahkan sudah lupa siapa aku. Tapi yang pasti, dia nggak lagi bagian dari hidupku. Dan itu adalah kemenangan terbesarku. Aku bukan istri yang dikhianati. Aku bukan korban rumah tangga retak. Aku Maya, ibu, pengusaha, penulis. Dan perempuan yang akhirnya belajar. Bahagiaku nggak butuh restu darimu. Aku matikan lampu. Peluk anak-anakku yang sedang tidur nyenyak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Kalau kamu pernah dikhianati, jangan diam. Tapi jangan juga hancur. Bangkit, lindungi dirimu. Lindungi anak-anakmu, karena kamu layak bahagia, tanpa harus memaafkan yang nggak layak dimaafkan. Kalau kamu merasa terhubung dengan ceritaku, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, Salsabiela Bercerita, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita perempuan kuat lainnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.